Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Karena atas kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dalam keadaan sehat, baik, hingga sampai malam hari ini. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami rindu dilawat oleh firman Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Berkati firman-Mu agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 48 sampai dengan 59 dengan judul perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adalah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tema kita malam hari ini adalah Yesus adalah Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada."
Marilah kita lebih mengenal Yesus Tuhan dan Allah kita lebih dalam lagi. Renungan untuk malam hari ini membawa kita semakin memahaminya. Beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari hal mengenai pengakuan Yesus ini. Pertama, dia menyatakan dirinya tanpa dosa. Betapa beraninya pernyataan seperti ini. Dan Petrus sendiri mengakui dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan kita harus mengakui figur seperti inilah yang tepat untuk menduduki jabatan sebagai juru selamat yang asli dan benar. Lalu apakah ada yang tidak asli? Banyak. Dan kita sendiri tidak akan mau mengaku Yesus sebagai juru selamat bila ia pernah berbuat dosa atau kesalahan. Dalam hal ini kita harus mengakui Yesus adalah juru selamat kita karena ia tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Yang kedua, dia menyatakan dirinya sebagai jalan menuju hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyatakan secara gamblang di sini bahwa kematian kekal atau maut itu adalah nyata. Banyak orang yang tidak percaya akan kematian kekal ini. Sebab mereka berpikir bahwa setelah manusia mati, maka tidak akan ada kelanjutan kisahnya. Kata siapa? Orang-orang yang berkata seperti ini pada saatnya akan terkejut saat berhadapan dengan sang hakim adil yang tidak dapat disuap. Ya, Yesus akan menjadi hakim yang adil untuk menghukum mereka yang meremehkan kasih karunia-Nya. Yesus akan menjadi hakim yang adil bagi orang yang hidup dan yang mati, yang tidak percaya kepadanya. Ketiga, dia menyatakan dirinya sebagai pusat dari seluruh pengharapan yang ada. Saat Allah menyatakan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa akan mendapatkan berkat. Siapakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Yesus. Begitu juga saat Musa mengatakan bahwa seorang nabi akan bangkit dari antara mereka. Siapakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Keempat, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Ini adalah puncak dari pengakuannya. Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan karena kesalahan tata bahasa atau pernyataan dari seorang yang sakit ataupun tidak waras. Tetapi sesungguhnya inilah kebenaran yang menggoncangkan dunia. Yesus adalah Allah kita. Mana ada hamba Allah atau nabi yang berani menyatakan dirinya sebagai Allah. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Ini harus kita akui. Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Siapa yang berani mengecilkan Yesus itu sendiri? Berarti orang itu tidak mengakui keilahian dari Allah.
Dari sisi inilah orang-orang Yahudi mencoba mengumpulkan data-data untuk mencoba menurunkan derajat dari Yesus itu sendiri. Sebab menurut mereka itu tidak masuk akal. Jadi, Yesus adalah Allah yang asli dan turun menjadi manusia yang asli untuk menebus dosa kita, umat manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Damai sejahtera-Mu selalu memenuhi hati kami. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya. Urapi dan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam hari ini, supaya kami memperoleh kekuatan baru pada saat kami bangun pada esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.